Kalau keranting kering, Kan pas nge-frame itu kan adegan puncak Naruto fighting itu wah merinding mas itu sampai sekarang masih merinding. Itu kan kok jadi ini gini ya padahal frame-nya masih kosong belum ada ayam-ayamnya juga belum ada tapi saya udah ngediting ini kan jadi semini gini. Nah pada saat memang memotong nyambung itu memang perlu effort yang cukup lumayan Pak karena pada saat saya motong menyambung itu tidak hanya endoknya aja yang diutamakan, tapi saya harus juga memperhatikan nanti backgroundnya apa. Karena kan sering kita harus pakai green screen, terus ada green screennya Bu Inyak juga nempel, ada sama endok kan sebenarnya jadi minimal satu klip itu ya 7 track, 6 track. Berlayar-layar ya? Berlayar dan itu harus utuh sejak awal. Karena kalau enggak, editingnya nanti repot, jadi harus nyamain dulu semuanya. Nah, kenapa kok bisa presisi ya? Karena dorongan-dorongan itu apa yang visi-misi sutradara sampaikan di PPM, terus kita workshop berkali-kali ya Pak ya. Dan ini gerak, dan kita pendekatannya Pak Kli udah bilang ini kita realis. Baik kita set semua realis, kebetulan saya juga di kamera juga dan di editing juga, jadi nggak tahu, mungkin saya juga kan ada pantomim juga ya. Kita sempat merekam adegan pantomim juga, ya. Oh, ini, itu belum ada audionya juga. Ngira-ngira dewe iki. Bes, semene kita Terus saya tonton ulang, makanya sampai juga sebelum saya serahkan ke Pak Kli ada 4 atau 5 draft saya sendiri, terus baru saya serahkan ke tim 16 menit itu. Sebenarnya saya minta ke Mas Seno sih untuk memudahkan kita syuting tuh. Bisa nggak ya kita pakai panduan pantomim di dalam perannya supaya geraknya segini, lompatnya segini, menggelindingnya seperti ini. Ketika akhirnya itu disetujui, kami latihan dengan pantomim terus timnya Mas Broto. Iya Mas Broto, terus dan Don Sewu itu memang nggak bisa ngomong. Disabilitas. Iya benar. Jadi memang mereka nggak ngomong. Terus ya itu cukup membantu. Tapi sangat ekspresif ya. Ya cukup membantu di dalam proses kedepannya. Itu menjadi patokan dan referensi geraknya di sini. Jadi waktu itu kan Pak Kli itu kan cerita ke saya kalau ini telur nanti kalau misalnya ada benda melayang itu ekspresinya gini apa matanya gimana? Udahlah bu aku dibantu kita minta tolong teman-teman pantomim supaya saya bisa melihat ekspresinya seperti apa. Terus berapa kali? 3 kali pertemuan tuh ya. Berapa kali pertemuan tuh. Jadi teman-teman pantomim itu baca naskahnya, terus mereka peragakan. Nah, dari situ tuh yang menarik tuh gini. Kalau di rapat saya sama Pak Kli kan Pak Kli bisa gini. Handok itu kan nggak ada tangannya, ya kan? Gininya gimana kan itu kan? Tapi dengan teman-temannya dari Mas Broto itu ya dia bilang. Padahal ya ronde guru juga ya. Berarti rekaman itu untuk guide ini ya. Sangat menolong sutradara dan saya ya porsinya bukan sebagai produser. Kan saya salah seorang puppet masternya kan. Jadi setelah lihat itu tuh, berarti dia kalau gini kan badannya miring kan. Berarti telurnya miring nih gitu kan. Kayak gitu itu yang guidance-nya dari itu, dari pantomim itu sebelum kita syuting kan. Dan kita kan masih ada itu kan Pak. Kita workshop di kantor tuh yang udah ada telurnya. Tapi kita belum pakai lampu, belum pakai apa. Tapi Pak Yopi udah rekam-rekam itu. Iya. Terus ya bayangin aja toh itu kayak kampung tapi di meja terus Pak Yopi kalau aku tuh dulu gini-gini lampunya kecil malahan karena hindarin shadow dan segala macam dan kalau lampu segede apa ya shadownya kemana-mana tapi kalau bayangin ini kampung gitu atau kota gitu ya lampunya ya kayak lampu kotanya lampu-lampu kecil aja gitu terus Pak Yopi mungkin itu ya pengalaman pertama tuh Pak untuk benda sekecil itu. Itu gimana tuh? Lampuin, pemilihan lensa kan biasanya kalau ini lensa 50, kalau ini telur ya cuman segini. Jauh sebelum milih lensa, setelah mendengar ceritanya Pak Kli, saya tuh merasa, sorry ya nggak rapi, karena mediumnya kecil.
jelas mediumnya kecil. Lensa itu kan memang diciptakan untuk, karena lensa adalah yang operate orang, biasanya memang untuk motret objek manusia. Iya, iya. Jadi Iya. detail. Waktu itu sempat terbesit dari saya, gimana kalau kita main skala. Misalkan telurnya segini, misalkan 7 cm kan. Dikalikan 2-nya misalkan jadi 14 cm. Bisa aja telurnya. Tapi nanti meja Gelas, piring, semua skalanya Naik semua. naik semua toh. Wah iya, tapi di kamera itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena nanti bisa dapat close up bangetnya telur atau dapat apanya telur, bisa sangat detail sekali. Iya. Bisa sangat detail. Tetapi akhirnya kita putuskan ya sudah, kita pakai model aktual ya, artinya sebenarnya, ukuran sebenarnya lah. Ukuran sebenarnya, cuman kita proses menggunakan kamera yang juga kita pakai sehari-hari ya. Dan kita workshop hampir setiap hari. Dan ternyata memang sulit untuk tim kamera, karena meskipun kami dengan bukaan istilah diafragma tinggi pun, itu tetap kalau ya, telurnya geser setengah senti atau senti, kayak udah kayak kecepatan cahaya. udah hilang bablas. Makanya terus juga lighting juga, akhirnya kita juga pakai lampu yang memang benar-benar lampu compact kecil-kecil, nggak ada lampu di atas, bahkan di atas 300 watt nggak ada itu lampunya, karena shadow-nya kalau ada papat masternya. Itu kan di modelnya film action yang benda ini cilik gitu kan. Iya. Itu kan kasihan juga tuh. Dan banyak fokusnya. shot-shot sulit juga Pak, itu terutama kalau yang bagi saya itu yang bergerak. Kalau yang paling pen kiri atau track itu aman ya, tapi ini ada track yang kemudian merubah rotasi kamera. Kayak yang adegan terakhirnya itu ada grandpa jatuh dari meja, jatuh ke lantai. Gini ya. Susah banget ini. Aksisnya udah lain, udah track in sambil tilt down sampai mentok 90 derajat. Jadi apa? Padahal kan nge-plate juga ya. Itu semua nge-plate Pak. Karena backgroundnya kan itu kita Iya, green iya, screen iya. semua. Yang aku kan terus akhirnya selama proses ini kan kok ada yang lama ya, ada kelupaan ngeplate ternyata ya. Yang besek itu ketika adegan terakhir didorong oleh ndokmu itu. Nah, kita tuh lupa ngeplate beseknya. Oh padatnya. Padat terus anyaman beseknya itu. Itu lupa. Untuk nambal si endok ya. Ya sampai saya maksudnya, itu lama kenapa? Iya mas, aku jadi menganalisa sendiri ya. Wong setiap shot kan play dulu, baru adegan, play dulu. Oh iya, ini lali. Iya itu syuting dengan satu kali shot tapi harus ngerekam 2 sampai 3 model ya. Iya. Model kosongan, ada telurnya di green screen. Jadi Iya. memang Satu lagi itu layarnya. apa itu? Sudah telur out, tapi kayak plate, cuma ada dummy telur yang untuk posisi, Oh iya. untuk jarak. Hmm. Supaya nanti itu sebenarnya nggak buat filmnya, tapi buat pembanding. Kalau nanti mau di animate tuh, dia jaraknya segitu, gede kecilnya segitu. Iya, rasio gede kecil. Itu kita, bahkan itu foto juga nggak apa-apa kalau yang itu. Iya. Aku ingat itu tuh berlayar-layar itu. Aduh. Padahal cuma dorong besek, bantu dorong. Itu yang aku inget itu kayak waktu si Ndokku pakai botol saus nembak itu loh, nembakin grandpa chicken. Pakai saus itu. Nah itu kan terus grandpa habis menghindar kan dia akan nabrak ke Ngepot botol itu tuh. kan. Itu kan si Ndokkunya kan lompat tuh, terus Ndokkunya kan mau jatuh. Berguling. Atau kebalik aku ya, si Ndokku yang mau jatuh ya. Terus sini jadi lompat, telurnya lompat, yang satu jatuh, yang satu lompat kan. Itu kan sebenarnya karena posisi tangannya Mas Rian yang gerakin telur satunya sama posisi tangan saya itu kan keputer itu. Oh. Makanya Menyilang. sulit sekali harus dari posisi menyilang untuk di posisi ke ini kan, dan rodnya itu kan berbelit-belit gitulah. Ya, jadi saus itu ada yang gerakin gini-gini, Moncongnya ya. terus ini Loncat. gejot-gejot sini, Keluarin sini saus. ditabrak ini. Nah, si ini terpental. Nah, terpental itu kan sticknya itu kan rodnya itu kan ngelewatin. Oh. Makanya itu sebabnya kenapa harus kayaknya dia kayak terpental gini supaya ini bisa lewat. Tapi setelah lewat pun tangannya cuma sampai sini gitu. Jadi itu kan rumit banget. Keserimpet nih, Keserimpet. keserimpet tangan. Iya, kelihatan. Untungnya kita udah ada latihan dulu ya, ada workshop dulu kan. Janjian. Ada janjian. Kalau nggak lama banget tuh syutingnya. Kalau Pak Seno tuh tadinya seyakin apa sih mas? Aku kan tadinya yang sinopsis, ide cerita terus sinopsis loh.
Jadi kalau tadi ditanya Pak Keli, kalau aku seyakin itu bahwa doku-doku itu harus diproduksi, pertama-tama, aku suka, karena ini film anak. Film anak itu kan jarang kan di Indonesia, Ya. jarang. Tahun berapa sih kita tuh doku-doku itu 23 sepertinya. 2023 rilisnya. Iya. Kalau produksinya Iya, 23 ya? pertengahan. Udah gitu karakternya telur. Karakternya telur, produk dalam negeri, telur asin asli Brebes gitu. Jadi kita mau dorong nih kuliner kita karena dia gagasannya kan ada makanan-makanan impor. Di film itu ada Grandpa Chicken. Nah, Grandpa Chicken itu sebenarnya nama yang kesekian itu. Saya lupa nama yang keberapa. Ya, kami jangan sampai menabrak produk yang sudah ada kan. Jadi awalnya apa chicken, wah ternyata ada, browsing lagi apa chicken gitu. Sampai kadang ketemunya Grandpa Chicken. Bahkan part yang aku suka itu waktu Bu Inga menegur itu si Grandpa Chicken itu dengan kalimat yang menurut saya tuh keren banget. Ingat cita rasa yang diwariskan nenek moyang kita, leluhur kita, yang diwariskan leluhur kita. Berbeda-beda rasa, tetapi tetap satu meja. Kekayaan cita rasa yang diwariskan oleh para leluhur. Berbeda-beda rasa, tetapi tetap satu meja. Itu yang Ya. wah HP Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu yang buat saya tuh wah ini harus jadi film gitu kan. Dan apa yang ditawarkan secara teknis memang walaupun Pak Keli udah bilang ke saya waktu itu sajane aku udah ngerti kiar gawene stop motion apa-apa belum kebayang waktu itu. Jadi masih meraba-raba. Udah nggak apa-apa, pokoknya kita hajar aja. Sampai akhirnya itu pendanaan Indonesiana itu kita lolos. Makanya kemudian kami meminang Pak Yopi. Terus kami juga meminang Mas Denny Rabbit itu yang animator gitu kan. Kami juga meminang Mas Krisna Purna Ya. untuk Denny musik Octavian, dan Doni Octavian, Kalau- Denny Irui apa? Ya itu Rabbit itu Denny. Denny Octavian. sama Mas Krisna kan musiknya. Dan Mas Krisna itu waktu saya beritahu bahwa ini nganu loh, semua audionya ini nggak ada loh, ini create loh. Jadi nggak cuma musik, tapi bunyinya, apanya. Suara si telur. Dan sebenarnya Mas Krisna itu yang agak ngambek waktu, ini kita cuma waktunya 2 bulan tumpuk loh, ini wah mbok, aku dikasih waktu lebih, karena dia Eksplorasi mau create lebih gitu kan. Tapi ya gimana orang, kita kena deadline-nya ini kan, bahwa itu harus dikumpulkan pekerjaannya. Ya, keputusan stop motion atau tidak itu ya atas saran Mas Denny itu juga. Iya. Kalau stop motion nggak nyampe deh Pak waktunya Pak. Macam itu. Iya wes. Gak baca gue lagi dipikir teknisian wagu gitu. Iya. Ya. Ya itu akhirnya kebetulan pakai papel gitu. Ya pakai paper terus begini teknis ya, tapi bahwa overall isi dan kemasan film ini sangat menarik dan itu juga saya diskusikan sama kuratornya Indonesia dan mereka juga mengakui itu bahwa ini bagus ini. Dan mereka melalui pendanaan itu memang mau mendorong supaya film ini tidak hanya berhenti di Indonesia dan ini kabar baiknya adalah tapi jangan kaget ya. Ngapain? Itu kenapa? Itu sebabnya kenapa siang ini saya ajak kumpul di sini karena saya mau ngabarin bahwa kemarin itu saya ketemu dengan beberapa pihak yang bersedia mendanai kita untuk memproduksi doku versi layar lebar. Dan ini yang saya kumpulkan adalah teman-teman yang memang terlibat di pendeknya dulu kita prioritaskan. Jadi, ayo nih kita mau bikin panjangnya nih, gitu kan. Ya entah dengan teknik yang sama atau disempurnakan. Baik. Nanti kan mungkin ini bakal lama ya, setahun ini kita bakal mempersiapkan ini sampai jadi gitu. Nah, makanya pikirku sebelum seneng nih karena ada yang mau mendanai kan, ya saya kumpulin teman-teman deh, maksudnya, yuk ini gimana, mau gayung bersambut gak ini? Oh, gas. Nih MUA gimana nih, gayung bersambut gak nih? Ya, mulai kan kalau selama jalan produksinya Mbak Inga tuh make up, wardrobe gitu Iya. dan segala ini ngopo ya, kemarin jadi mbok dinget gitu, maksudnya nek terus panjang opo ya, ono toko sing di make up apa dimunculkan lagi gitu kan. Ya kan, Terus paling nggak terus. kalau di pendek itu kan ada ibu sama anaknya, Oh, ya iya. kan? Iya. Ini panjang kita buat juga ada ibu, ada anaknya. Iya, Bahkan kita buat porsinya lebih, misalnya mau dimunculkan, monggo.
Bisa. Tuh. Kerja keras ini Pak. Ya. Ah, seneng nggak? Bismillah. Wah senang Mas. Itu ruang untuk bereksperimen ya. Semuanya mesti saya nggak tahu ceritanya. Ceritanya udah jadi Pak. Baru di develop sama Pak. Oke, ini mesti aneh-aneh sih. Ya, sesuk lah. Dagelannya anyar gitu loh. Oke. Dagelan anyar. Apa cita-citanya Mbak Inga apa? Kalau misalnya ini nanti jadi di develop ke Panjang, ada nggak yang wah di Pendek nggak ada? Kalau di Panjang ada ininya nggak? Harapannya sebagai entah sebagai talentnya atau sebagai make up wardrobe-nya mau apa? Ya jelas kalau saya kan dari yang kita pertama bikin karena saya main makeup sendiri, touch up sendiri itu ya. Artinya saya mengukur bahwa mungkin itu jelas pasti masih banyak yang belum maksimal. Artinya ternyata memang tingkat kesulitannya lebih tinggi saat sambil main, sambil benake awake dhewe gitu kan. Seberapa yang harus dibenake kan kalau biasanya kalau kita di syutingan kan ada yang bisa memantau di monitor. Seberapa yang harus dibenerin gitu atau di touch up atau apapun itu dikoreksi mananya. Nah, itu kalau sendiri tuh jadi nggak tahu ukurannya mana yang harus diperbaiki, terus seberapa. Nah, itu memang kesulitannya gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang saya masih punya punya keinginan untuk ya kalau diberi kesempatan akan meningkatkan yang seperti itu gitu. Aku tahu karena ini yang pendek kemarin tuh kerumitan make up-nya aku tahu. Jadi waktu Pak Keli ngobrol sama Bu Inga itu kan ada Mas Denny yang animatornya. Dia kan berpesan kalau nanti itu Mbok Dinget sama Grandpa itu kan mau dimasukkan ke kotak sama besek. Ya. Itu negatifnya. Outline Negatifnya. Jadi make up-nya itu untuk negatifnya. Itu yang kemarin bikin sulit kan itu kan. Dan awalnya tidak tersampaikan dengan jelas yang dimaksud tuh seperti apa. Sehingga waktu itu kan misalnya saya harus dijadikan umur 23 atau 30 tahun lebih dari umur asli saya ya. Jadi sebenarnya itu kan ada special effect-nya. Special effect makeup. Cuman ternyata tidak seperti itu yang diinginkan, hanya berupa garis-garis kerutan yang benar-benar kayak digambar gitu. Justru itu malahan yang diinginkan gitu. Padahal kalau kita kan saya terbiasa realis ya. Jadi justru tidak mungkin akan saya lakukan seperti itu. Nah, di film ini malah justru saya seperti menggambar wajah saya gitu. Itu yang karena yang dibutuhkan negatifnya. Justru itu garisnya. Nah, itu yang putih jadi hitam itu menjadi putihnya kan. Ya, Negatif kan. menjadi tantangan tersendiri Pak buat saya terkhusus. Grandpa juga gitu. Iya, untuk Grandpa maupun kostumnya. Waktu itu kan Grandpa memakai dasi kupu-kupu, memakai kemeja gitu ya. Saya pikir cukup dengan itu. Ternyata kan butuh garis-garisnya itu, outline-nya itu yang harus dimunculkan. Saya nggak pernah terpikir sebelumnya. Karena kalau nggak salah pakai lakban ya. Pakai lakban lah, Jadi di aksennya dibangun pakai lakban itu di garis-garis itu, dipertegas gitu. Iya. Itu yang justru biasanya kalau saya mengerjakan hal-hal seperti itu kan yang diperhalus ya. Artinya biar lipatan itu tidak terlihat gitu kan. Ini malah harus dimunculkan dan ekstrim gitu. Itu memang tantangan sendiri buat saya. Sutradaranya ya nyara. Semua yang nyara Pak. Ini pengalaman pertama juga sebagai saya ya. Iya. Wah, luar biasa. Ya itu semoga nanti pertemuan ini berlanjut kan. Jadi dan sama teman-teman yang lain bahwa kita tahun ini mau produksi doku yang versi panjang dan layar lebarnya. Tempatnya segini lagi aja Mas, enak enggo-enggo. Ya nanti di sosial kita jadikan studio. Jadi doknya itu ke kantin ceritanya. Waduh. Ya. Ya udah kalau gitu tunggu kabar ya nanti. Siap. Ya, yes. Kapan kita menginisiasi, kita mulai lagi. Jadi berkatnya semua. Iya. Ya. Thank you ya. Aku saya thank you Terima sampai kasih juga. diupayakan ketemu investor dan segala macam. PPM di sini aja Pak. Ini enak loh ternyata. Cendolita, ada yang mau? Wah, saya jalur kopi. Gak apa-apa di sini tapi air putih aja ya. Wah, sekarang ini. Ya, makasih ya Pak Kli ya. Iya, Oke. Oh ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, Mas Yopi, ngancani Ngopi-ngopi terus ya, ngobrolin film. Nah. Iya. Film ya, Bung.